Deposit Photos Music. Deposit Photos Music. Deposit Photos Music. Deposit Photos Music. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kegiatan hari ini bisa kita laksanakan dengan baik dan memberi hasil yang sebaik-baiknya. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik kita masuk ke kegiatan pertama. Kepada Pak Lito dan Pak Andi, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Andi untuk melakukan aksi nyata di sekolah kita di SMK Negeri Degong. Kemudian saya ucapkan juga Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di hari ini dalam rangka kami berdua, di mana kami sedang mengikuti program Menggerak. Di sini kami perlu untuk melakukan aksi nyata di sekolah. Di sini kami akan memberikan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Mungkin kita sudah terbiasa dengan namanya budaya. Karena budaya ini kan seperti kebiasaan. Nah, kebiasaan itu ada kebiasaan baik dan ada kebiasaan yang kurang baik. Jadi kami sebut itu ada budaya positif dan ada budaya positif negatif. Nah, kita sebagai lembaga tentunya selalu menebarkan hal-hal yang positif, bukan menebarkan hal-hal yang negatif. Ya, sehingga di sini kami akan belajar dan ini akan menebarkan, mudah-mudahan bisa menebarkan rekan-rekan teman-teman sejawat di sini agar kita bisa mulai melakukan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan, yang sering melakukan, tapi tanpa disadari nanti apa yang akan kami sampaikan mungkin sudah, oh iya, saya sudah melakukan. Jadi di sini kami tidak menggurui, tidak menggurui. Mungkin ada yang lebih pengalaman dari kami, jadi kami di sini hanya sekedar berbagi saja, sharing. Nanti jika ada yang ingin dipertanyakan juga kami persilahkan seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja budaya positif yang ada di sekolah yang ada kami rencana. Nah, kami kebetulan di sini kebetulan sekolah
kita ini ada dua, saya sendiri dan Pak Andi, dengan fasilitator saya sendiri Pak Hikmatullah MPD, dan Pak Andi fasilitatornya adalah Bu Harsiana Wardani MPD. Baik, untuk hal pertama yang akan kami sampaikan ini adalah agendanya satu tentang disiplin positif dan nilai pendidikan universal. Dua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima, posisi kontrol. Dan enam terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti dari keenam ini akan kami bergantian, saya dan nanti bergantian untuk penyampaiannya. Mungkin 1 dan 2 nanti saya yang akan menyampaikan, kemudian 3 dan 4 Pak Andi, 5 di saya, dan 6 terakhir dengan Pak Andi kembali lagi. Baik, kita mulai untuk agenda yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Baik, Bapak Ibu, ini ada sedikit kegiatan. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Vito dan Ibu Lisa Rosi ke depan. Yang terpilih. Baik, seperti di sini. Nanti Pak Vito sebagai A dan Ibu Oci sebagai B. Nah, di sini adalah tugasnya adalah yang satu mengepalkan tangan yang A, dan yang B itu adalah bagaimana caranya agar si A ini membuka kepala tangan itu, pengen tahu apa sih isinya gitu loh. Itu bisa saja dia dengan ancaman kah, dengan membujuk kah, mengintimidasi. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa dicoba. Silakan Pak Vito dan Bu Oci. Nah, silakan hadapan aja nggak Pak? Iya, satu Pak Vito mengepalkan tangannya, kedua tangannya. Nah, Ibu Oci nanti berusaha bagaimana caranya agar Pak Vito ini mau nggak membuka kepala tangannya gitu loh. Silakan. Boleh merayu, boleh menggoda, boleh marah, boleh menawarkan uang, boleh. Terus silakan bagaimana caranya? Oke, baik, kita tadi Ibu Oci yang mengepalkan, Pak Vito yang mencoba akan bisa rekan kerja atau terserah apa saja, yang penting bagaimana caranya Pak Vito membukanya, apakah boleh? Nah, bisa nggak? Kasih tangan dulu. Depannya. Kalau kamu buka bonus cek dulu. Boleh kan? Oh, nanti Pak. Kalau saya buka, tuh saya pegang tangan. Ini kalau saya maksa kan? Berapa cara? Terserah. Gimana? Saya contohnya coba tuh saya berbuat, enak kita duit di kan? Ganti, kurang. Apa yang tahu sih?
Saya bilang apa dibuka tadi? Nih, kan kalau gini kan pilih antara satu dan dua, membuka tangan atau segmenting. Nah, mau buka tangan biar digelitik. Benar, tahan lagi. Tahan, tahan. Ini tebal. Kita coba dengan kekuatan ya. Mana lebih kuat kita? Nggak bisa. Aduh, berkesan. Nggak tahu. Kalau yang mau, nanti saya kasih uang. 5, berarti 50.000. Satu jarinya 10.000. Nggak, usah dengan jadi. Harga kapal lebih dari 50.000. Lebih dari, bisa kasih lebih. Kalau 100.000, gratis kopi. Nggak bisa ya. Aduh, digelitik nggak bisa. Dengan cara kekerasan nggak bisa. Mungkin bisa. Gimana Pak Endo? Bisa nggak? Tolong Pak Endo, saya mau lihat Pak. Mungkin ada isi dalam ini. Di sini ada uang, ada uang. Coba apa syaratnya? Ada satu syarat, boleh dibuka. Oh, saya jadi orang Indonesia Raya, mau bisa buka. Begitu. Harganya lebih sama dengan lagu Indonesia Raya. Ya ini tidak masalah itu. Lebih berat saya keluarkan 50.000 tadi daripada saya harus ini. Indonesia tanah airku, agung parah. Tanahlah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Janji sesuai janji. Ternyata tidak ada uang. Oke, terima kasih. Berhasil saya buka kan? Baik, terima kasih kepada Pak Tito dan Pak Endo yang sudah sudi menyampaikannya. Nah, dalam hal ini ternyata tidak mudah
kita untuk mengontrol orang, ya, tidak mudah kita untuk mengontrol orang. Terutama kita sebagai guru tidak mudah untuk mengontrol siswa. Karena apa? Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, di sini tadi Pak Yanto di awal berusaha tidak mau memberikan apa yang di dalam kepala tangannya, tetapi dia menyerahkan kepala tangannya ketika Pak Pinto sudah melaksanakan syarat yang diminta oleh Pak Yanto. Nah, disiplin positif ini menurut Dr. William Glasser, pengamat teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Itulah yang sering kita alami kita sebagai guru, bahwa karena kita merasa salah satu dari ini, kita berhak mengontrol murid, ya kan? Kedua, kita membuatkan penguatan positif, ya kan? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter, padahal itu belum tentu. Ya, kemudian yang orang dewasa adalah memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kadang-kadang kita lakukan. Kemudian stimulus responnya dan teori kontrolnya dapat kita lihat realitasnya, kebutuhan kita sama, stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Memang berbeda, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Nah, itu terang kita. Ada hal yang teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrolnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, nah tapi menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Jadi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah, tapi model yang teori kontrol model berpikir menang. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, disiplin itu pastinya kita terbiasa dengan aturan, ya kan? Kadang-kadang kita ini harus disiplin ketika ada aturan yang kuat. Nah, menurut kajian Dewantara selaku bapak pendidikan kita, nah kan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang memajukan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cekap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, makanya di tahun 2 tahun ini negara kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gencar-gencarnya dengan bahasa merdeka belajar, ya. Karena di sini disiplin itu kuncinya ada di dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Tetapi jika sudah tidak dapat disiplin, maka harus ada orang yang tegas untuk mendisiplinkannya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya didukung juga oleh Ibu Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, di mana dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa disiplin itu adalah harus tunduk, harus lurus, tidak, tapi adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata akar yang sama dengan disiplin atau murid,
atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan ekstrinsik dari luar, faktor dari luar. Nah, sehingga dari kedua tersebut dapat kami simpulkan bahwa sebagai pendidik, kita sebagai pendidik mempunyai tujuan, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sedang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan kita, yaitu adalah hasil akhir yang diingat adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah tujuan yang diharapkan oleh pendidikan di Indonesia, di mana siswa-siswinya yang bersekolah dan mampu memiliki profil pelajaran Pancasila ini. Baik, kedua kita adalah lanjut dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, motivasi. Nah, motivasi ini biasanya sering juga kita sampaikan ke siswa kita. Dan bahwa motivasi itu adalah dorongan, dukungan kita terhadap mereka agar mereka selalu semangat dalam belajar. Nah, menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini jadi kita disiplin itu terpaksa karena ada aturan. Padahal kita nggak senang nih aturannya. Itu yang jadi biar saya tidak mendapatkan hukuman, saya harus tertib, disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, motivasi ini kalau tidak ada imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia tidak termotivasi untuk menjadi orang yang disiplin atau orang yang baik. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah yang kita harapkan kepada siswa-siswi kita maupun kita sendiri ya, bahwa kita ingin meyakini bahwa aturan itu wajib kita taati dan wajib kita jalankan. Tetapi motivasi dari dalam diri ini itu sangat penting sekali. Karena apa? Ketika mereka sudah sadar dengan motivasi tersebut, maka dia akan dengan senang hati melakukan suatu kegiatan maupun belajar di sekolah. Jadi tidak ada ceritanya siswa itu malas, datang terlambat, dan lain-lain. Nah, hukuman, pastinya kita ini sering memberikan hukuman, tidak terkecuali saya pribadi pernah melakukan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, maksudnya spontan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini kita sering, ya contohnya kita menghati anak, itu merupakan suatu hukuman. Mungkin psikis mereka merasa langsung kalau nggak salah anak muda sekarang kena mental. Ya, kena mental. Nah, itu hukuman. Kemudian kita memberikan hukuman secara psikis, mungkin lari yang dilakukan itu sudah
tidak baik. Mungkin kadang-kadang ada beberapa siswa yang tidak cocok, akhirnya merasa berjuang dengan bapak dan ibu gurunya. Konsekuensi, nah ini hukuman dan konsekuensi kayaknya beda tipis, tetapi kedua ini berbeda. Nah di sini konsekuensi adalah sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi yaitu sudah terencana, ya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila dia melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau kalau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertidurannya. Peraturan dan konsekuensi yang diundi ini sudah diketahui sendiri oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, hukuman itu mendadak, spontan, tetapi konsekuensi adalah kesepakatan yang sudah kita bentuk oleh gurunya, bahwa jika kamu tidak hadir 3 kali selama pelajaran saya, maka saya nilainya kurangi. Itu tidak baik. Itu juga tidak baik juga. Ya, jadi hukuman tidak baik, konsekuensi tidak baik. Tapi meskipun konsekuensi ini agak sedikit tidak memberatkan karena sudah diketahui oleh muridnya langsung. Dan terakhir adalah restitusi, adalah sebuah cara memberikan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dari buku yang negosiasi tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku yang menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, restitusi sebuah cara menekan visi positif pada murid. Ciri-cirinya restitusi yang membedakan dengan program disiplinernya adalah satu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang lain adalah restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini bisa dilihat ada tabel, ya. Nah, hukuman itu memberikan identitas yang gagal bagi siswa kita. Ya, nah ini dan bersifatnya adalah negatif. Seperti di sini salah satunya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi seolah kita mengancam. Ya. Kemudian ada model paksaan. Ya. Nah, tapi kalau kita lakukan dengan konsekuensi, bahasanya sudah lain. Lakukan apa yang saya katakan. Ya. Nah, tetapi kalau restitusi yang positif, apakah hal ini yang sesuai dengan keinginan kamu lakukan? Bahasanya berbeda, lebih harus lagi. Jadi makna positifnya yang kita ambil. Ya, oke, begitu.
Baik, itu selanjutnya mungkin Pak Andi melanjutkan materi ini. Baik, mohon izin ya, sudah Bapak semuanya. Saya melanjutkan apa yang sudah diteruskan untuk disampaikan kepada Bapak semuanya dari sini. Nah, untuk tahapan yang berikutnya setelah hukuman, setelah konsekuensi dan restitusi, saya sendiri terus terang masih pada tahap hukuman. Yang saya lakukan selama ini masih dalam tahap hukuman, belum sampai tahap konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin baru 1, 2, 3 kali, apalagi restitusi. Nah, istilah baru yang saya temukan pada program ini adalah restitusi. Apa sih restitusi itu tadi? Sudah yang disampaikan oleh Pak Rinto tadi. Restitusi tadi adalah di mana siswa dapat menemukan sendiri solusinya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah itu dimungkinkan untuk di sekolah kita diterapkan? Menurut Bapak Ibu, kalau saya sendiri masih mengatakan masih belum. Tetapi bukan berarti kita tidak akan berusaha untuk menerapkannya. Nah, paling tidak kalau kita menerapkan restitusi tadi sampai pada tahap konsekuensi dulu. Pada tahap konsekuensi dulu. Nah, untuk pada sampai tahap konsekuensi ataupun restitusi, restitusi tadi adalah tahap yang paling tinggi dalam menyelesaikan masalah dalam anak. Tahapan yang pertama yang paling dasar sekali adalah membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Jadi dua bahasa ini sudah berbeda ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini secara bersama yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas dan disetujui serta disepakati bersama. Kalimat universal yang abstrak ini mengandung nilai-nilai kebaikan, maknanya berpositif. Nah, kalau peraturan kecenderungannya adalah berkalimat negatif. Dilarang merokok, maka saya masih merokok. Seperti itu. Atau dilarang terlambat, maka masih banyak siswa kita yang terlambat. Nah, menurut teori Bapak Hensel itu kalimat yang positif akan membangun watak atau karakter yang positif. Tapi kalimat yang negatif akan membangun karakter yang sifatnya negatif. Apakah itu sudah bisa sesuai dengan karakter sekolah kita? Belum tahu. Ya Allah. Saya dipertaruh. Saya belum kan ada Pak Didi di depan ini. Langsung drop kan ini. Ya, keyakinan kelas ini tadi yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas ini dibuat dengan kalimat-kalimat universal yang umum dan sifatnya abstrak. Nah, di mana sifat yang abstrak itu tadi mengandung nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, ada teori perbahasa tadi, kalau kalimatnya yang diberikan positif, maka impactnya diharapkan adalah positif. Tapi kalau kalimat yang diberikan yang negatif, walaupun perilakunya positif, akan kecenderungannya negatif. Makanya, apakah peraturan kelas masih diperlukan? Sebenarnya masih, karena peraturan itu kan sifatnya lebih terinci ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya universal. Keyakinan kelas itu tidak perlu dibuat sebanyak atau sedetail pada peraturan. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Yang seperti saya sampaikan tadi, dari peraturan itu lebih rinci seperti yang peraturan pada peraturan sekolah kita, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau nilai keyakinan kelas itu universal, abstrak dan tidak perlu banyak, tetapi disepakati bersama dan diterapkan bersama. Artinya baik siswa maupun guru
itu melakukan apa yang menjadi keyakinan kelas seperti itu. Ya. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dilihat. Yang saya sampaikan, kalau peraturan kan sudah terlalu banyak dan lebih rinci sehingga anak cenderungnya tidak mudah mengingat apa yang menjadi peraturan di sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas diharapkan karena tidak terlalu banyak dan umum, maka itu mudah diingat. Contoh, misalnya di kita ini ada tulisan saya rajin masuk ke sekolah. Berbeda kalimatnya, dilarang datang terlambat. Nah, itu dua kalimat yang satu positif, yang satunya negatif. Nah, harapannya oleh kementerian itu dalam program guru penggerak ini adalah bagaimana sih menstimulus siswa supaya yang kita lakukan positif hasilnya bisa tetap menjadi positif. Nah, itu dimulai dari siapa? Dari ibu dan bapak guru yang ada di sekolah, termasuk saya. Nah, apakah saya sudah melakukannya? Belum. Sama ya, Ibu. Karena masih berbenturan dengan ya stigma saya lah sebagai guru. Saya masuk di STM, jadi karakter yang harus saya terapkan adalah keras, disiplin. Nah, itu masih mindset itu masih tertanam di pikiran saya. Tapi apakah ini harus kita tinggalkan begitu saja? Ya, perubahan itu pastinya ada. Nah, di sini ada contoh untuk sekolah dasar ya, SD. Nah, ada contoh kalimat keyakinan kelas untuk kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Kalimatnya berbeda dan maknanya juga berbeda. Kelas 1 kalau di kurikulum Merdeka itu fase 1, fase A. Fase A itu berbeda dengan fase C dan fase DE. Ya, seperti itu. Kalau kita di kurikulum Merdeka, kalau kelas 10 itu fase F. Ya, seperti itu. Nah, di situ ada contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, terus yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, berbeda dengan kelas 5, selalu bersikap positif. Terus yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Mungkin Ibu Helen, Pak Musliato lebih dahulu memahami hal ini. Saya rasa sudah pasti memahami terlebih dahulu di kuliah yang sudah pasti. Pak Peter juga sama ya. Maka kegiatan restitusi itu seharusnya sudah bisa kita terapkan di sini. Waktu awal-awal saya baru lulus kuliah masuk di sini juga idealisnya masih tinggi. Oh, yang teori sekolah yang saya lakukan di kuliah harus saya terapkan di sini. Tetapi seiring berjalannya waktu, iya, begitulah. Kan tentang kombinasi. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut William Joyce, mengapa anak-anak kita selalu melakukan kesalahan? Kesalahan menurut kita, tetapi menurut anak-anak kita belum tentu yang dilakukannya itu adalah berupa kesalahan. Bisa saja kita memandang bahwa yang dilakukan anak tadi negatif, tetapi yang menurut anak tadi, contoh ya, menurut saya kalau makan pakai di kelas tapi kalau menurut anak, dengan saya menggunakan handphone, saya lebih mudah memahami materi yang Pak sampaikan. Mengapa? Setelah saya telisik, satu, Pak lebih mudah menggunakan kalkulator di handphone daripada saya harus berpikir 3 kali 7 berapa? 21. Kalau saya tanyakan ke siswa kita, 3 kali 7 ada jeda waktu. Padahal kalau kita waktu kita di sekolah dasar dulu kan, ke depan ada gurunya bahwa tidak rotan, tidak hafal sifat kakinya. Kalau sekarang itu dilakukan, banyak ceritanya. Bisa saja hal atau nanti masuk di televisi. Ya,
Nah, tetapi apakah yang dilakukan siswa kita itu didasarkan pada suatu dasar? Iya, yaitu 5 dasar kebutuhan manusia itu. Yang paling pokok adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul, Ibu dan Bapak? Kita semua melakukan yang dilakukan untuk bertahan hidup. Kenapa kita berada di SMK Negeri 1 Entikong? Bertahan hidup. Supaya bisa dapat duit, duitnya membeli beras, beli susu anaknya, beli pampers, beli kota, beli untuk persiapan menikahnya, tujuan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Nah, tapi apakah dengan tidak bekerja itu tidak bisa bertahan hidup? Bisa. Bagaimana dengan orang tua kita yang berada di atas ya Pak Kuliah? Dengan bertani bisa walaupun tanpa harus bekerja ke kantor. Nah, kebutuhan dasar hidup yang pertama itu tadi didasari atau didukung pada cinta dan kasih sayang. Terus yang kedua kebebasan, kesenangan dan kepuasan. Nah, kecenderungan kita, terutama saya pribadi terhadap anak, yang lebih dominan saya lakukan ke anak-anak kita selama ini adalah kekuasaan. Saya harus menguasai kelas dengan metode yang saya lakukan. Dengan bersuara keras, suara terlambat saya itu. Kalau saya menjelaskan siswanya masih ngomong di belakang, saya lempar. Itu masih terjadi. Ya, tapi tidak pernah. Ya, pintu juga pernah saya tendang. Tulis di kelas 10 karena saya ini. Itu yang saya terapkan bukan kuasa power, tapi beneran Pak. Yang saya lakukan itu kekuasaan, yaitu menguasai siswanya supaya supaya mau mengikuti apa yang kita mau. Tetapi setelah mengikuti program ini, ternyata pantas sih kenapa selama ini siswa-siswa saya cenderung takut dengan saya. Cenderung takut. Ketemu? Tidak berani. Saya yang kelas sebelum saya berapa tuh Pak, kalau Bapak masuk itu suasananya lebih cekap. Bagaimana? Saya lebih senang mengajar laki-laki. Kenapa? Karena bisa menguasai. Kalau ada yang wanita di kelas itu saya ngomong kasar sedikit, dia tersinggung. Besoknya sudah di luar Pak. Lewat siang. Ini pemata kita lewat di luar karena tidak. Itu akhirnya apa? Akhirnya wanita selalu benar, dia selalu salah. Nah, itu ada konsekuensi seperti itu. Nah, ketika kekuasaan itu lebih dominan, maka kesenangan, kasih dan kebebasan itu akan hilang. Nah, sedangkan anak kita di usia-usia SMK ini kecenderungannya adalah pada nilai kebebasan. Nilai kebebasan yang seperti itu. Saya harus bebas dalam melakukan aktivitas. Tetapi apakah sekolah kita sudah memfasilitasi hal itu? Belum. Pak, saya lebih senang pakai HP loh. Oke, silakan. Pak, ada kota. Oke, saya tetep. Tapi apakah saya masuk harus saya tetep terus kan? Oh, juga rasanya kan gitu. Kekuasaan itu akan menghapus seluruhnya. Kebebasan kalau didominasi pun akan menghapus kesemuanya. Kenapa? Karena kebebasan itu tadi dilakukan untuk bertahan. Kita juga mau bebas masuk kapan saja, bebas pulang kapan saja. Tapi apakah itu yang dimaksudkan dalam
fase bertahan itu? Ya, kenapa? Karena ada koridor yang harus tetap kita patuhi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut Pak itu. Nah, sekarang di sini melanjutkan yang restitusi sampaikan Pak itu tadi. Selama ini yang kita lakukan sudah pada posisi apa Pak tadi? Penghukum kan, pembuat rasa bersalah kan, teman kan, pemantau kan, manajer. Saya terus terang masih pada fase penghukum. Nah, fase paling tertinggi adalah tahap manajer. Apakah mungkin dilakukan? Tidak, sangat tidak mungkin. Tetapi kita akan berupaya selalu untuk tetap naik dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Paling mantap biasanya adalah sampai pemantau. Nah, bisa kita lihat di sini ya, kepada guru. Guru berbuat, kalau penghukum menghadik, menghakimi, menyindir. Nah, itu saya lakukan. Menentang tadi. Iya, betul. Kalau baca sih tak pernah saya pakai. Maka sesuai dengan hukum. Ya. Kalau membuat rasa bersalah, ini ada sering kata-kata kita membuat anak itu kecewa. Ya. Kamu sudah mengecewakan saya kecewa dengan kamu. Besok saya akan kamu seperti ini. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kita yang kecewa. Di mana posisinya membuat rasa bersalah? Ya. Nah, kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Oh, mohon maaf, Bapak tidak bisa masuk ke kelas. Kenapa? Banyak pekerjaan di itu sering saya lakukan. Atau misalnya, saya malas masuk kelas, saya kasih tugas ya. Masuk sebentar, saya tiba tugas, saya tinggal tekan. Ya, itu sering saya lakukan. Itu sangat sering saya lakukan. Kenapa? Karena kita dengan siswa kadang-kadang posisinya sebagai teman tadi, sebagai teman ya, karena sebagai teman ya biasanya siswa lebih memahami kita. Nah, tapi kalau kita posisinya pemukul, berarti kekuasaan yang powernya tadi lebih dominan, sehingga akibatnya siswanya tadi akan merasa tertekan, akibatnya restitusinya pasti negatif. Ya, seperti itu. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur, tapi kalau manajer mengajukan pertanyaan. Ya, terus kalimat yang berikutnya, kamu tidak bisa, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, ini posisi sebagai penghukum. Terus yang membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakan, ibu stres, itu membuat rasa bersalah. Terus kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Tidak, Bapak sebaliknya. Kalau sebagai pemantau itu sudah pada tahap konsekuensi, itu ada apa sih peraturannya? Seperti itu dihubungkan pada konsekuensi. Terus kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kalimat-kalimat seperti inilah yang sebaiknya dan seharusnya kita perbaiki. Karena posisinya tadi akan berbeda segala itu. Nah, oke. Sekarang saya mau bertanya nih dengan Ibu dan Bapak. Selama ini yang kita lakukan, pola berpikir kita seperti apa? Cepat atau lambat? Karena ada kaitannya dengan posisi kita sebagai penghukum kan, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, mantau, manajer. Kalau Pak Puan, cepat. Sedang. Ya, sedang. Berpikir cepat atau lambat? Lambat. Cepat. Lambat. Berapa Dimas? Kalau kita tak berpikir. Menurut Bapak Daniel Ahmed, ya, posisi otak kita itu terbagi atas tiga. Tiga. Bagian batang otak, terus bagian intelijensi, otak besar dan otak. Nah,
Kalau kita berpikir cepat, itu yang digunakan adalah otak reptil dan otak mamalia. Apa yang digunakan itu adalah otak kecil dan batang otaknya. Seperti itu. Itu berpikir cepat. Seperti apa ya? Berpikir cepat. Berpikir cepat itu adalah respon tubuh biasanya. Kalau ada api, kita pegang, langsung gitu. Anak datang merawat, makan, tunggu. Apa kita mencari apa sih alasannya, apa sih penyebabnya anak itu datang? Supaya kita dapat berpikir selayaknya manusia, yang digunakan di sini adalah otak neokortek, ya. Neokortek atau intelijensi. Itu adalah otak yang tidak dimiliki pada hewan dan tumbuhan. Ya, bukan pada hewan. Tumbuhan ada. Nah, kalau bersifat hukuman, membuat rasa bersalah itu adalah pada fase berpikir cepat. Yang digunakan adalah otak reptil dan otak mamalia. Kita tinggal memilih mau sebagai mamalia kan, sebagai reptil kan, atau sebagai mamalia. Nah, kalau mau sebagai manusia maka kita harus berpikir lambat. Tetapi berpikir lambat tentunya memiliki kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena memiliki kelemahan itu tadi yang ditutupi oleh cara berpikir cepat. Ya, sebagai contoh di sini. Untuk yang berpikir cepat, mengendari mobil sambil menjawab telepon. Jadi pernah melakukannya? Pernah. Peter? Sering. Pak itu sering. Itu adalah menggunakan otak kecil ataupun otak karena itu adalah stimulusnya refleks, ya. Sambil nyetir bisa sambil telepon. Terus menyelesaikan kesamaan 2 kali 2. Ya. Karena sudah tertanam di otak kiri kita, kalau otak kecil kita, maka ketika ditanya 2 kali 2 berapa? Jawabnya 4. 2 kali 3 berapa? Nah, itu adalah respon cepat. Respon cepat yang digunakan adalah otak mamalia dan otak reptil. Hewan menggunakan, manusia juga menggunakannya. Tetapi berbeda. Kalau persamaan matematikanya 52 kali 52,1 kali 23 berapa? 52 kali 52,1 kali 52,1 kali 23 sama dengan berapa? Saya berkata seperti itu. Kenapa? Karena kita menggunakan cara berpikir lambat. Ini sudah posisinya kompleks. Nah, demikian juga pada menghadapi anak. Kenapa? Karena anak atau siswa kita pasti memiliki masalah yang kompleks. Walaupun tidak sekompleks kita ya sebagai guru. Nah, menentukan rasio harga, menentukan kualitas uang skripsi itu juga merupakan cara berpikir. Jadi harapannya kita sebagai guru harus sering-sering menggunakan otak kita sebagai manusia, bukan sebagai mamalia, bukan sebagai reptil. Ya, misalnya ada jawab lewat kita bicara maksudnya juga tarik. Itu apa? Bukan adalah cara berpikir cepatnya otak reptilnya ya. Makanya seperti itu Pak dan Ibu. Oke, lanjut Pak Dito. Ya. Yang berikutnya segitiga institusi ini akan dilanjutkan oleh Pak. Baik, terima kasih Pak Andi sudah lanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan kembali. Di sini saya membawa tentang segitiga restitusi. Di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa restitusi itu bukan mencari kesalahan, ya, bukan mencari kesalahan, tetapi adalah mencari solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Nah, segitiga restitusi ini adalah langkah yang digunakan seharusnya oleh kita, ya. Ketika di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Nah, di sini misalkan identitas ini kita mulai menggali pertanyaan kenapa, ada apa, mengapa, kan seperti yang disampaikan Pak tadi bahwa kita ini masih dalam tahap sebagai hukum. Ya kan? Begitu orang datang kenapa? Sih. Datang kenapa? Tahu kan? Lalu kemudian usaha. Kita mesti sampai situ. Kemudian, tapi kalau di segitiga restitusi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kenalkan dulu anaknya, baru kita tanya secara perlahan. Itu tahap yang pertama. Kemudian tahap kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini seperti yang disampaikan pada tadi bahwa ada namanya keyakinan kelas. Nanti ada juga namanya keyakinan sekolah. Nah, keyakinan di sini kita tanyakan. Tahu kan keyakinan yang sudah kita buat, pasti ingat kan? Nah, karena keyakinan yang dibuat tadi itu tidak terlalu banyak, pastinya siswa-siswi kita pasti ingat. Beda dengan peraturan ya, peraturan itu pasti banyak tuh. Mungkin sampai ratusan, saya pun tidak ingat satu pun misalnya seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu paling 5 atau 6 dan pastinya akan diingat oleh siswa kita. Setelah kita mendapatkan keyakinan tadi itu, pastinya ada validasi tindakan yang salah. Kita memberikan informasi bahwa ada yang salah. Nah, di sini kita ada pasal ya, pasal 1 menstabilkan stabilitas. Nah, bagian dasar yang dari segitiga perjuangan ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus mengedukasi anak dengan cara kalimat berikut. Nah, misalnya, oh iya, kamu bermasalah itu tidak apa-apa. Ini agak berat di bahasa ini, karena kita untuk membuat bahasa yang positif ini memang susah ya. Saya sendiri merasakannya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan kesalahan ini. Jadi dalam segitiga restitusi ini di fase 1 tadi itu kita harus memposisikan kita dan siswa kita yang bermasalah tadi itu kita mencarikan solusi, yang menggali apa yang menyebabkan dia melakukan tindakan yang salah tersebut. Ya, jadi kita tidak langsung menjudge bahwa dia ini adalah orang yang salah. Oke, lanjut. Nah, di fase kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, ya. Dan itu. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kalimat-kalimat iwan ini mungkin terdengar asing bagi guru ya. Dan guru, namun tidak dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Jadi misalnya dia terlambat, mungkin terlambatnya hanya 5 menit, tapi mungkin saja anak pun kita bisa lebih dari 5 menit terlambatnya. Seperti itu. Kemudian pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini pola-pola berpikir itu tadi itu, yaitu yang disampaikan Pak Andi, bahwa kita tidak boleh menggunakan cara berpikir yang cepat. Lambat bukan berarti kita lelet, bukan, tapi berpikirnya yang menjadi seorang yang dewasa itu lebih penting lah, seperti itu. Lalu Pak Andi. Fase ketiga menanyakan keyakinan, seek belief.
Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, ya, dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, mungkin apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai hidup yang kita pernah sepakati. Ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Memang berat, tetapi ini mau tidak mau sedikit demi sedikit kita harus lakukan. Karena memang di tingkat SMK ini kita untuk tindakan siswa-siswi kita memang sangat-sangat tinggi ya. Mungkin Bu dan Pak Mus bulan seminggu mungkin bisa beberapa ada puluhan kali mungkin permasalahan yang jadi tapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak dan Ibu melakukan hal tersebut ya, karena tidak melulu juga kesalahan itu dilimpahkan seluruhnya ke bimbingan konseling. Bisa juga kita tanya sendiri sesuai dengan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh siswa kita. Nah, ini contoh penerapan segitiga eksekusi yang kami ambil dari YouTube dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Ini akan ditunjukkan baiknya posisi manajer menggunakan harapan segitiga restitusi. Iya, sana. Siapa? Sudah lama nggak di sana? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya Pak, saya diam saja Pak.
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti kan. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentah-mentah Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini Baik, makanya Bapak buat atas responnya ya. Ini respon cepat atau lambat nih? Baik, jadi memang untuk melakukan segitiga restitusi ini memang berat, ya sangat berat. Tetapi bisa kita lakukan dengan sedikit demi sedikit. Kita mulai dengan melakukan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang harus kita buat. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti ke depannya bisa membuat di kelasnya seperti apa, tidak usah banyak, cukup 3 atau 4 keyakinan sudah cukup, nanti baru diterapkan seperti apa. Nah, jika terjadi tindakan salah oleh siswa kita, maka kita melakukan hal ini, yaitu segitiga restitusi. Memang berat, ya, tapi pastinya bisa dan pastinya menyita waktu kita, ya Bapak Ibu. Nah, refleksi. Nah, ini udah mau hampir akhir nih kayaknya. Nah, di sini dasar-dasar pendidikan, ya kan? Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya kita sebagai seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi kita ini sebagai guru, kita hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak. Kita hanya bisa mengarahkan menjadi siswa yang memiliki perilaku yang positif. Ya, kita tidak bisa mengarahkan membelokkan karakternya.
Ya, karena karakter itu adalah memang dasar yang dimiliki oleh manusia, tidak bisa diubah. Tetapi kita hanya bisa mengubah mereka menjadi berpandangan yang positif. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini. Saya dan Pak Andi mengucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin setelah ini ada sedikit tanya jawab Pak Andi. Oke, baik Pak Andi. Foto bersama. Ibu dan Bapak, terima kasih atas waktunya. Demikian paparan yang sudah kami lakukan. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya. Semuanya ini teori. Apakah saya sudah melakukannya? Saya jawab belum. Ya. Tapi saya berusaha untuk mencoba merubah. Yang awalnya dulu saya sering marah, sering pegang meja, sering megang tulis, itu perlahan-lahan mulai saya walaupun akhirnya ujung-ujungnya saya hanya mengurus anak-anak begini-begini, ya ujung-ujungnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan hal-hal seperti itu. Ya itu kembali ke pemahaman ini. Mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk kesempatan kali ini. Tidak usah berlama-lama supaya bisa kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Ya, adakah yang mau bertanya, Pak Ibu dan Bapak? Saya rasa tidak ada. Oh iya, ya silakan Pak. Baik, mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanggapi dalam perusahaan ini. Yang pertama adalah saya mohon maaf tadi saya datang terlambat, jadi sehingga saya tidak hampir 100% menyimak tentang materi bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tetapi secara conclusionnya saya bisa tangkap. Jadi yang pertama adalah saya sangat apresiatif kepada guru penggerak, terutama yang di depan saya ini Pak Andi dan Pak Rinto. Dan saya tidak berharap tidak berhenti di Pak Andi dengan Pak Rinto gitu. Kalau ini kontennya, ya kalau ini kontennya, saya berharap guru-guru yang lain, ya guru-guru yang lain harus masuk, harus ikut, ya harus masuk dan harus ikut. Saya percaya bahwa teori-teori yang dibahas di dalam guru penggerak ini bukan hanya kita sebagai guru, tapi kita sebagai orang tua. Dan saya pikir kita adalah semuanya akan jadi orang tua. Ini yang saya tangkap ya Pak Andi, yang saya tangkap. Jadi artinya teman-teman yang lain yang belum masuk dan ini diberikan ruang kesempatan yang lebar untuk semuanya, saya harapkan semuanya harus masuk. Mohon maaf, apakah itu guru negeri, apakah itu yang belum negeri, begitu. Jadi sehingga saya sangat tadi apresiatif kalau kontennya ini, maka menjadi guru adalah guru gitu, bukan hanya ya ini gitu. Inilah sebenarnya rohnya Umar Bakri ada di dalam guru penggerak ini gitu. Jadi rohnya Umar Bakri menjadi guru ini ada di dalam guru penggerak ini. Jadi tadi Pak Andi bilang bahwa apakah kita semuanya ini sudah melaksanakan
mungkin kita sudah ada yang melaksanakan. Jujur saya katakan, acara-acara seperti ini adalah menjadi impian saya sebagai seorang guru. Tetapi tidak 100% saya bisa laksanakan. Karena situasi dan kondisi terkadang juga kita harus harus perhatikan itu gitu. Karena teori ini kan tidak berjalan saklek, dia itu selalu berkembang gitu. Jadi ini, tapi terlepas dari semuanya, jadi itu yang saya katakan tadi, teman-teman silakan masuk menjadi guru penggerak semuanya, bukan orientasinya hanya yang ingin jadi kepala sekolah, mohon maaf. Jadi walaupun itu ada prasyaratnya, menurut saya tidak terlalu penting. Menjadi diri sendiri, menjadi guru yang baik hati, yang bisa menyenangkan siswanya, dan siswa ingat sampai dia tua-tua nanti kepada kita, itu adalah prestasi menurut saya. Itu adalah prestasi yang luar biasa. Pak, kalau lagi gimana? Kayaknya sih saya cari ilmu dengan teman-teman saja. Terima kasih. Hanya itu. Baik, terima kasih Pak Edi atas komentarnya kepada kami berdua. Kami pun berharap di angkatan berikutnya ada dari rekan-rekan yang di sekolah ini ikut dalam program ini. Ya, kami juga kemarin mengikuti senior kami, Ibu Fia, selaku guru penggerak angkatan pertama. Kami juga banyak belajar bersama beliau, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membangkitkan semangat kami. Ya, ternyata perjuangan kami tidak bisa bersama, hanya berdua saja. Mudah-mudahan Pak Marquardt bisa mengikuti di program pendamping praktek. Mungkin itu aja. Terima kasih ucapkan. Dan ini memang apa yang Pak Dedi sampaikan tadi itu, kita akan guru itu adalah menjadi suatu kebanggaan bagi murid kita, gitu kan? Karena bahkan mungkin sekarang usia saya yang sudah hampir 40 tahun masih ingat kepada guru siapa yang dulu pernah mukul saya, pernah nyubit saya, padahal itu sudah sekian puluh tahun yang lalu kita alami, tapi kita masih ingat. Nah, sama halnya juga sekarang, ketika kita baik kepada siswa kita, tentunya dia akan selalu teringat kepada kita. Itu aja. Sedikit saja dari saya Pak. Tentunya kita sebagai manusia, siswa juga manusia, kita sebagai guru juga manusia, sama-sama manusia. Yang membedakan hanya sekedar status. Karena duluan atau terlebih dahulunya kita lahir seperti itu. Kemungkinan kalau siswa kita yang lebih dahulu lahir daripada kita, berarti kita lahir menjadi muridnya. Nah, artinya apa? Artinya semua yang kita lakukan sebagai guru itu tadi, yang seperti yang fase posisi kontrol tadi, dari hukuman sampai manajer tadi, posisi paling ideal sebenarnya adalah manajer. Tapi apakah mungkin setiap saat kita menjadi posisi tersebut? Tentu Pak Dedi. Terus terang saya memang masih pada fase paling bawah atau identitasnya gagal, fase penghukum. Ya. Fase penghukum dan paling naik sedikit pemberi dasar usaha. Sampai tahap teman, sampai tahap pemantau, saya rasa saya belum sampai di situ. Tapi saya akan berusaha mencoba. Coba karena yang namanya perubahan itu kan selalu nyata ya, seperti itu ya pada itu. Kalau dulu kita hanya belajar menggunakan papan tulis, kapur, sekarang berubah menjadi menggunakan spidol, dan ada fokus, ada HP. Jadi nilai kebajikan akan lalu seperti itu saja. Terima kasih. Baik, ada tambahan lagi dari teman-teman? Pak itu, oke, tinggal ngomong. Oke. Jangan gitu lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya bukan bertanya ya, mungkin kalau dibilang menambahkan bukan, tapi saya akan melihat dari sudut pandang yang lain, dari apa yang sudah Pak Lito dan Pak Edi paparkan. Sangat bagus, terima kasih sudah mengingatkan saya. Sedikit saya flashback waktu di kampus,
untuk lebih banyak ketika belajar di psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan kurang lebih seperti ini, lebih banyak memahami siswa, lebih banyak memahami guru dari sudut pandang ya lebih banyaknya seperti ini. Kalau istilah sederhananya, kita manusia, siswa juga manusia, dan kita harus memanusiakan manusia. Agak berat bahasanya, tapi agak susah juga dijelaskan. Jadi pada intinya kita saling memahami. Dan untuk bisa saling memahami, kita membutuhkan sebuah mindset. Mindset ini yang harus kita bentuk dari diri kita sendiri maupun dari siswa kita. Nah, karena saya kebetulan sekarang posisi di kesiswaan, saya sering bertemu dengan siswa-siswa yang bermasalah dari berbagai sudut pandang permasalahan, dari geografisnya, cara berpikir anak. Ini sedikit banyak juga membentuk karakter saya untuk bisa melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang lain. Nah, dari sini saya hanya sedikit satu yang bisa tambahkan, yaitu adalah yuk kita membuat mindset bahwa salah belum tentu salah dan benar belum tentu benar. Sudut pandang cara berpikir kita yang akan menentukan apakah salah atau benar. Nah, dari sini, dari apa yang sudah dipaparkan ini, jujur saja saya, oh iya benar, jadi ingatkan kembali bahwa anak itu ya tempatnya salah. Posisi anak sedang belajar, salah wajar. Nah, bagaimana cara kita untuk yang mengubah dari anak yang tadinya salah, jadi kita arahkan ke arah yang benar. Nah, tugas guru seperti itu. Tugas saya, tugas kawan-kawan semua, yuk kita mindsetnya kita ubah. Jangan kalau mau dihukum ya silahkan dihukum. Tapi kalau misalnya saya harus menghukum pun ya tolong hukumannya yang mendidik. Tidak menyakiti, boleh menyakiti tapi harus mendidik. Tapi tidak boleh banyak menyakitinya. Sakit itu banyak arti, sakit fisik atau sakit psikis itu banyak, bisa, sangat bisa. Nah, dari sinilah saya terbuka kembali pikiran saya bahwa jadi guru itu ternyata ya banyak mendidiknya, bukan banyak mengajarnya. Ya, dari sudut pandang yang lain ya, mungkin bahasa sederhananya ya kita mencoba mengubah mindset kita dulu, kemudian kita ubah mindset anak-anak, dan kita mencoba untuk memanusiakan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Ukir atas komentarnya. Memang betul apa yang disampaikan Pak Ukir, mungkin pada saat kuliah dulu sudah mendapatkan materi ini, tapi sekarang dari kementerian kita setiap tahun diwajibkan flashback kembali apa yang kayaknya sudah banyak yang terlupakan oleh guru-guru di Indonesia, ya, guru Indonesia, karena siswa itu tidak lepas dari kodrat. Kita semua punya kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam mungkin kita memang dasar dari karakter kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Memang dasarnya lah, memang siswa itu mempunyai dasar yang seperti itu. Tetapi kodrat zaman juga kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Apalagi sekarang zamannya sudah semakin memudahkan manusia untuk beraktivitas. Terima kasih Pak Ukir atas masukannya. Oke, mungkin dilanjutkan dengan Pak Tito, silakan Pak Tito. Baik, terima kasih. Saya menanggapi respon saja. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rito tadi sudah memaparkan materinya, ini sangat baik.
Tadi ada fase apa? Penghukum. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, memantau, terakhir manajer ya. Yang ketiga saya lupa. Ya, terlepas dari semua fase-fase itu, fase ya sebutannya. Bukan? Posisi Posisi kontrol dulu. Saya ingat saya mengajar dari tahun 2012 sampai sekarang mungkin sudah ratusan ribu siswa yang kita luluskan. Sudah ratusan ribu siswa yang kita luluskan. Intinya sudah banyak siswa yang kita luluskan ya. Kan yang ada di dalam kata terlepas daripada itu semua posisinya 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir adalah manajer. Saya yakin dan percaya tidak semua kita ya baru hari ini kita mendengarkan bahwa fase posisi ini ada sebenarnya. Tidak semua kita selalu berperilaku ke hukum. Terkadang ada satu masalah kita selesaikan ke anak. Kita berada di pemantau. Kita terkadang berada di teman, kadang berada juga ada di levelnya manajer. Tetapi karena ketidaktahuan kita tentang hal ini, makanya kita baru hari ini, rupanya saya juga pernah berada di posisi ini ketika menangani siswa ini. Makanya saya ingin terima kasih kepada beliau berdua sudah memberikan materi ini. Artinya kita sudah tahu di posisi mana kita kalau sedang menghadapi anak. Ya. Kalau Pak Andi bilang tadi terus di posisi penghukum saya tidak percaya, ya kan? Karena di satu sisi memang kita juga pernah berada di sisi pemantau yang paling tinggi, mungkin di pemantau manajer mungkin terlalu tinggi ya. Pak Andi itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya saya rasa Bapak Ibu itu setuju ya dengan apa yang pernah kita rasakan bersama, tidak serta-merta kita harus selamanya menjadi penghukum. Coba kalau kita flashback proses kembali, pernah saya tangani siswa ini, tidak selamanya kita menghukum, ya ulang lagi lah saya ngomongnya. Baru hari ini kita tahu bahwa posisi ini, waktu saya tangani siswa ini, saya berada ternyata waktu itu saya posisinya ke pemantau atau teman. Terima kasih sekali kepada Pak Ilmar itu sudah memberikan materi. Mungkin dilanjutkan ke Pak. Baik, sedikit terima kasih Pak Tito atas responnya terhadap materi yang kami sampaikan. Memang betul, mungkin di antara kita sudah pernah ada yang mencapai manajer, ya kan? Ada yang sampai ke pemantau teman, gitu kan? Tetapi harapan dari pendidikan itu adalah kita selalu berusaha berada di posisi manajer, ya. Kita memang betul, kadang kita hukum, kita tiba-tiba naik ke pemantau, balik lagi. Tapi, tetapi sekarang harapannya kita semua sudah bisa menjadi posisi manajer ketika kita menghadapi siswa kita yang melakukan tindakan yang kurang baik. Mungkin itu aja Pak Bea, terima kasih. Kami pun senang, saya dan Pak Adi senang bisa berbagi di sini yang mungkin sedikit yang dapat kami bagikan karena keterbatasan kami juga, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Mungkin kedepannya kita bersama-sama untuk memajukan sekolah kita, mencari yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Mungkin itu aja Pak Bea. Balik ke Pak Mahfud, silakan Pak. Terima kasih Pak. Inilah guru-guru hebat Indonesia maju. Saya sangat berterima kasih. Sebenarnya posisi ini dulu pernah saya inginkan gitu ya, tapi alhamdulillah nggak lulus. Saya yakin suatu saat teman-teman, karena kita melihat kawan-kawan kita sudah ada yang seperti ini, mungkin kita nanti apa yang dikatakan tadi itu kita tergerak. Jadi hati kita tergerak dulu, setelah hati kita tergerak, kita mulai bergerak. Setelah itu kita berbagi, yaitu menggerakkan. Itu harapan
negara kepada kita sebagai abdi negara dan yang lainnya, mudah-mudahan nanti semuanya menjadi abdi negara. Saya lihat materinya sangat bagus, itu memang mungkin inilah harapan guru-guru masa depan. Karena apa? Selama ini yang saya rasakan menjadi guru itu kan ilmunya sudah tahun 93, tapi zaman itu berubah. Oleh karena itu kalau kita nggak mengupgrade diri kita nggak menyadari kita sendiri ke depannya, ya terus terang kita pasti tertinggal. Kalau kita nggak menyadari, ya mudah-mudahan kita semua dengan melihat Pak Adi sama Pak Rito kita tergerak sehingga kita ikut terlibat di dalamnya nanti, sehingga kedepannya setelah kita semakin banyak guru-guru penggerak dan mudah-mudahan kedepannya kita menjadi model minimal di Kabupaten Sanggau. Itu yang ada dalam pikiran saya, mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Dan kemarin dibuktikan banyak teman-teman yang ikut guru penggerak dan juga nanti kedepannya juga mungkin Pak Dedi juga ikut terlibat. Bukan hanya mendorong tapi menjadi ngasos suntrodo. Ngasos suntrodo, ya kan? Menjadi teladan, senior-senior menjadi teladan, yang masih orang ngasos. Nah nanti akhirnya jadi tuturi, jadi program kita itu tuturi. Kedepannya seperti itu. Jadi tuturi mengikuti anak, mengikuti anak dari belakang. Artinya kalau saya membayangkan itu seperti ini. Kalau kita awal itu seperti orang membaca sawah. Sapi itu kalau masih lihat itu susah dikendalikan. Tetapi apabila sapi itu sudah jinak, kita mudah mengendalikan dari belakang. Maka zaman dulu dituturi. Waktu kecil saya memang biasa membaca sawah. Jadi hanya taekwondo saja. Kalau go itu belok kiri, seperti itu. Kita nggak perlu capek-capek menarik seperti sapi yang liar kita tarik-tarik. Cukup kita kasih kode yang tadi yang disampaikan oleh Pak Andi sama Pak Nito tadi sangat luar biasa. Menurut saya inilah yang saya inginkan, cuma belum berhasil dan waktunya sudah habis. Karena umur saya sudah sampai 50, jadi harus tahu diri. Tapi saya tidak menyerah. Saya tidak menyerah, walaupun saya gagal di guru penggerak, saya juga mencoba di guru praktek mengajar. Itu pun kalau tidak lulus, saya juga tidak patah hati. Saya akan tetap semangat, karena nama saya memang Madua, jadi kuat terus. Ya minimal masih ada peluang sekali 2 kali sampai umurnya 5 habis tuh. Jadi kalau Pak Didi ikut, ya lebih bagus gitu. Karena apa? Dengan ikut guru penggerak ini menurut saya adalah kita akan terupgrade, betul Pak Didi? Akan terupgrade ilmu baru karena grafik ilmu itu kan menurun. Kalau kita nggak pernah diupgrade, ya turun terus, semakin hari semakin habis. Jadi apa yang kita jangan kepada anak? Nggak ada. Tapi dengan ikut guru penggerak, mau tidak mau kita dipaksa untuk tampil, maka kita akan ikuti itu. Itu harapan saya, dan saya bukan ngaruh sih, cuma jangan sampai kalah dengan muda gitu menurut saya. Walaupun kita tahu, ayo kita minimal kita di depannya, ya sambil kalau kita tua ya kita membantu mereka, atau kita minta tuntun seperti itu. Dan saya yakin kalau kita ikut program guru penggerak ini, kita nggak kalah intinya, kita suruh dipaksa untuk belajar. Dan itu dipaksa, mau tidak mau kan dari juga gitu. Maka saya selalu berdekatan dengan Pak Dito dan Pak Adi. Kalau IT saya kurang, mereka lah yang membantu saya minta pertanyaan-pertanyaan saya selalu mereka jawab. Itu yang terbaik. Jadi kalau menurut saya memang harus tergerak dulu, bergerak dan berbagi, menggerakkan. Mudah-mudahan Pak Rito sama Pak Andi ini kedepannya menjadi pilot project untuk kita semua dan kita menjadi guru-guru yang hebat. Terima kasih Pak Rito, nyanyi salam. Baik Pak, sedikit tanggapan dari saya. Ada cerita waktu saya ikut kegiatan lokakan ya Pak, karya 1 kami kemarin. Ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik bagi saya. Bagaimana perasaan Bapak mengikuti program guru penggerak? Jawaban saya cuma satu kata, aneh. Mengapa aneh? Ternyata Bapak dan Ibu, ketika sudah lokakan ya guru-guru penggerak bersama berkumpul, saya merasa tak
sendiri. Ya, kok berbeda sih mindsetnya? Mindsetnya seperti apa? Kan yang ikut ada SD, ada SMP, ada SMA, dan terakhir SMA. Saya kelompok saya kan berbeda, tidak boleh satu kelompok dalam satu sekolah. Nah, ketika saya di kelompok saya yang bergerak dari grup SD, SMP, dan SMA, ternyata di sekolah mereka itu sekolahnya sekolah yang menyenangkan. Nah, saya selama ini horor gitu kan. Ketika belajar praktik ahli di sini, bagaimana perubahan Bapak yang Bapak rasakan selama itu ini? Saya masih aneh Pak, saya belum menemukan apa sih yang harus saya lakukan atau apa sih yang akan saya ubah ke depannya itu dapat menggerakkan. Nah, jadi selama ini saya terpaku bahwa SMK itu harus seperti ini karakternya, keras, disiplin, kita harus otoriter. Tapi ternyata program pemerintah melalui guru penggerak ini bagaimana menciptakan, membuat atau menstabilkan kondisi anak tetap berada pada koridor tertentu. Kenapa? Karena di dalam program guru penggerak ada yang namanya koridor alam, koridor zaman. Setiap anak membawa karakternya masing-masing berkumpul di dalam satu sekolah. Nah, terus kita sebagai guru wajib memfasilitasi. Nah, nanti ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi itu asumsi. Bagaimana kita mengorkestra pembelajaran. Nah, bagaimana karakter siswa yang yang heterogen, yang selama ini heterogen saya homogenkan. Bagaimana pembelajaran itu harus saya samaratakan. Ternyata itu keliru. Karena ada anak yang bertipe kinestetik, ada anak yang bertipe psikomotorik, dan semuanya pasti berbeda. Nah, kita sebagai guru, saya sendiri merasa tertampar. Kenapa? Lalu saya sendiri merasa aneh. Karena yang ikut guru SD sudah pasti siswanya harus menyenangkan. Kan tidak mungkin budaya atau di SD kan tidak mungkin ada yang terjadi hal-hal seperti simak kita. Nah, jadi lebih mudah mungkin. Tetapi dengan begitu saya berkaca, oh ternyata bagaimana sih kalau karakter yang menyenangkan itu diterapkan di sekolah kita? Apakah bisa? Untuk awal-awal, tapi lama tahun makin gini, nah, seperti itu. Tapi seperti yang Pak Dedi dan Pak Dokter sampaikan, kita harus mengupgrade diri. Lepas dari itu semua, semuanya kembali ke kita. Karena anak itu punya kelebihan masing-masing. Kalau guru Merdeka mengatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang salah jalan. Siapa yang salah jalan? Kita sebagai guru yang salah menentukan arah kemana anak itu harus berjalan. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, dari Kak Peter, terakhir ini Pak Umar. Bukan minta dipinjam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang setelah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ito dan Pak Andi, menurut saya ini sebagai evaluasi kita sebagai guru gitu ya. Jadi memang selama ini kalau evaluasi saya itu kan kalau misalnya ada siswa terlambat atau misalnya ada yang melakukan pelanggaran disiplin, saya selalu memanggil atau misalnya kalau masuk kelas itu selalu saya suruh di depan itu sampai 5 kali baru boleh masuk. Setelah itu ditanya kenapa terlambat dan lain sebagainya. Lalu kemudian ditanya apakah masih punya keinginan masuk belajar. Nah kalau tidak punya keinginan biasanya saya suruh ke kantin saja gitu. Jadi walaupun sepertinya killer gitu tapi ada kebebasan dan siswa yang mau melakukan. Nah saya sebenarnya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi terkait dengan bahwa semua guru itu ya boleh mencoba walaupun tidak semua yang bisa jadi yang tadi dia, tetapi kalau harus menjadi guru penggerak baru melaksanakannya ini terlalu lama menurut saya. Oleh karena itu setelah
hari ini, misalnya kan mungkin jadi evaluasi kita semua supaya mungkin pelan-pelan kita terapkan di sekolah. Jangan harus jadi guru penggerak dulu. Kalau misalnya nanti kita misalnya ternyata terbentur, nah guru penggerak di sini kan ada dua, kita tanyakan lagi kan. Atau boleh juga yang namanya istilahnya yang bisa menjadi label atau contohnya dulu dari guru penggerak itu kan bagaimana menangani siswa yang bermasalah agak kompleks, tetapi dengan cara yang lembut bisa berubah sikap dan mental mereka. Dan demikian mungkin dari saya, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih ya Pak Puan atas masukannya. Kita sama-sama belajar Pak, kita sharing karena di grup penggerak itu tidak ada kata yang apa ya kita harus kolaborasi ya, lebih ke bekerja sama, kolaborasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Itu aja Pak. Boleh silakan saudara kami. Ya. Terima kasih Pak Lito. Waktunya saya mungkin hanya menambahkan pengalaman yang pernah saya dapat sebelumnya. Dan saya mohon maaf dari Alhamdulillah karena berbagi dua badan. Sebenarnya materi ini saya dapat mengalami, tapi benar kata Pak Dedi tadi, memang ini mengalami banyak perkembangan. Seperti materi yang Pak Dedi sampaikan tadi itu resusitasi tadi ya. Mungkin di angkatan kami, angkatan pertama itu kami lebih ke coaching ya, bahasanya berbeda. Tapi metodenya sama, kita mencari masalah dari siswa itu dan siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya, bukan kita. Kita hanya sebagai fasilitator sebenarnya. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Linto dan Pak Andi. Ini mengingatkan saya lagi. Jadi pembelajaran saya secara bulan banyak yang saya lupa. Kan tidak semuanya harus kita terapkan ya. Jadi ada beberapa yang saya lupa, jadi saya ingatkan kembali. Ini saya sangat berterima kasih. Kemudian untuk bagaimana menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini saya sudah sering melakukan di SMK ini, walaupun tidak 100% saya lakukan ya, walau hanya sebagian saja. Saya pernah melaksanakan pembelajaran itu, kalau kita menyenangkan itu kita membuat kesepakatan dulu deh dengan siswa. Ya, itu akan lebih asik. Itu pernah saya lakukan di kelas TKJ. Mereka lebih semangat, lebih antusias mengikuti kita, dan kita tuh nggak merasa tegang kalau kita membuat kesepakatan dulu dengan mereka. TKJ 1 saya pernah membuat itu. Jadi belajar itu lebih enak gitu. Contohnya saya menyerahkan kepada siswa, kita mau belajarnya seperti apa. Di awal saya masuk dulu, mau belajarnya seperti apa, kalian mau modelnya seperti apa. Apakah kita modelnya dengan dibanyakkan permainan, ataukah kita dengan kita banyak nonton video, ataukah kita dengan quiz atau dengan presentasi. Jadi mereka dilemparin, bukan dilemparin, maksudnya ditawarkan beberapa metode pembelajaran yang menurut mereka sesuai dengan bakat dan minat. Jadi ini masuk ke pembelajaran diferensiasi, karena dasarnya pembelajaran diferensiasi itu tidak boleh belajar hanya menggunakan satu metode. Mulai dari proses itu harus kita menyiapkan bahan, nanti ada proyek itu pembelajaran diferensiasi, atau dengan model gaya anak yang kenal-kenal, ada anak yang audio, ada yang estetik, ada yang visual, kan? Jadi dengan sedikit itu kita nyiapkan berbagai macam. Memang betul kan? Ini repot sekali. Repot sekali kalau anak yang jadi kita harus menyiapkan misalnya video. Kan kita semalam harus menyiapkan video dulu. Habis itu kita siapkan materi itu, lagi ceramah. Jadi semua kan harus foto-foto. Mungkin anak itu ada yang minatnya dia suka kinestetik. Misalnya dia tidak mau duduk diam. Hal itu kan boleh kita nyalakan anak.
ya. Tidak boleh kita menyalahkan anak, mungkin kita memfasilitasi saja. Dari materi yang saya dapat itu, jadi saya mau melengkapi saja. Mungkin ada yang singgung-singgung. Sebenarnya mempelajari pihak kepada siswa itu sangat menyenangkan kalau kita melakukannya. Dari hal yang kecil aja, kalau saya yang besar, misalnya menghukum, kayak menghukum itu kan bukan menghukum ya saya sering melakukan, jarang saya melakukan hukuman kalau dulu ya. Jadi saya misalnya terlambat kenapa, tanya dulu kenapa, anak saya kenapa, terus bisa ya, dia nyari solusi sendiri, tak usah kita memberi solusi. Kayak kita terhindar dari hukuman itu. Mungkin itu yang sering saya lihat, tapi tidak sering, tapi pernah saya lakukan gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Karena saya tidak membuka, saya juga tidak menutup. Baik, terima kasih Bu Dia atas sharing yang telah dilakukan. Ya, kita saling berbagi di sini, tidak ada mencari siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Tapi intinya, marilah kita rekan-rekan semuanya kita belajar memberikan metode yang barulah di dalam pembelajaran kita. Karena apa? Sekarang alat-alat sudah banyak ya, tidak hanya penghapus dan kabel tulis kalau zaman dahulu kan. Sekarang sudah bisa menggunakan HP, laptop dan alat yang canggih selainnya, bisa ke lapangan, bisa ke hutan seperti mungkin anak iya di bawah pohon, itu kualitasnya banyak banget ya. Karena pembelajaran akan aktif dan efisien itu ketika kita mampu mentransformasikan nilai-nilai yang kita inginkan kepada siswa. Itulah yang intinya yang disampaikan. Bukan hanya sekedar kita tulis, mencatat, anak paham nggak paham itu urusan belakang. Tetapi yang penting adalah transformasi nilai-nilainya yang perlu kita sampaikan kepada anak kita. Karena tadi seperti yang di awal tadi adanya profil pelajar Pancasila. Nah itulah yang diharapkan oleh pendidikan Indonesia sekarang. Oke, gitu aja. Terima kasih. Mau Pak Peter ya? Silakan Pak Peter. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih kepada Pak Ginto dan Pak Andi hari ini mengingatkan kita, karena kita ini harus saling mengingatkan. Kita bersyukur di sekolah kita ada pemilihan baru, ya, berat tentunya. Dan tidak kemungkinan juga saya kemarin coba daftar, hanya mencoba, belum tahu bisa atau tidak. Ya, benar-benar nggak tahu. Tiba-tiba saya bergerak hati. Baik, mungkin hari itu terima kasih Pak Adi di sini. Saya juga ingin menambahkan sedikit yang terjadi di sekolah kita ini memang masalah. Nah, kebanyakan kita ini larinya ke siswa. Ini komplain. Nah, ini mengingatkan juga saya beberapa tahun yang lalu ketika menjadi materi ya dulu kurikulum ke-13. Nah, salah satunya apa sebenarnya sih solusi yang tepat untuk siswa kita? Karena saya yakin setiap bapak ibu guru itu punya apa namanya solusi masing-masing. Ya, kalau saya melihatnya itu saya pribadi itu gampang, mudah. Ya, kenapa saya mengatakan seperti ini? Ya karena juga saya pernah di posisi menjadi wakil kesiswaan. Nah, jangan Pak saya waktu itu Pak Diri juga pernah jadi wakil kesiswaan. Saya malah lebih berat gitu dibandingkan yang sekarang. Sekarang saya lebih enak. Tergantung dari kitanya saja lagi. Itu kuncinya tergantung dari kitanya saja lagi. Apakah mau atau tidak? Ya, kembali ke kita. Kenapa Pak? Ya, kita mencari solusi atas masalahnya. Misalnya dengan cara mendidik. Nah, ini itu dalam kita tadi untuk mengingatkan kita kembali mendidik. Karena bagi saya itu capek jadi pemarah itu capek jadi pemarah itu. Nah, gimana caranya kita mendidik mereka kan banyak solusinya. Karena saya lihat itu anak-anak yang bermasalah itu ya itu saja, tidak ada yang lain. Itu saja.
Apalagi yang kita misalnya piket jaga gerbang di situ, oh ini anaknya, oh ini anaknya, ini anaknya. Kalau bagi saya pribadi, jadi gampang sama solusinya. Asalkan niat aja tadi. Yang terlebih terima kasih sekali lagi Pak Lito, Pak Adi mengingatkan kita, ini loh sekolah kita. Kemudian yang kedua, suasana sekolah. Ini suasana juga mempengaruhi. Yang kita dalam sekolah, yang tadi disampaikan juga kita selalu semua merasa di sini. Ya, kalau kita senang pasti senang nih, ada sesuatu kita pasti senang. Tapi kalau kita punya masalah, apalagi kalau siswa itu begitu kita semangat, mau masuk di kelas tiba-tiba ada yang sebagian kabur. Saya paling benci kalau lihat anak yang kabur kan. Nah, itu pasti ada konsekuensinya. Ya, kalau Pak Pur bilang dia